Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul The Flood. Film ini menceritakan di mana ada sebuah penjara yang sudah digenangi oleh air karena hujan yang sangat lebat. Tapi mengerikannya, di situ pun sudah ada buaya yang sudah siap siaga untuk memakan mereka. Jadi gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan laporan breaking news terkait hujan badai di Amerika Serikat. Badai yang terjadi 100 tahun sekali ini benar-benar melumpuhkan seluruh aktivitas, termasuk jaringan telepon dan juga jaringan internet. Lalu scene beralih kepada sebuah bis yang sedang mengangkut para tahanan, di mana di dalamnya terdapat 5 orang tahanan yang baru akan dibawa ke sel penjara dengan kasus yang berbeda-beda. Mereka semua sudah dikategorikan sebagai tahanan bengis. Tapi rombongan bis itu tidak sadar jikalau terdapat sebuah kelompok yang akan memberontak dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu membebaskan salah satu tahanan. Setelahnya, scene beralih kepada kantor polisi di wilayah Louisiana, yang mana kantor tersebut sudah tergenangi oleh air hujan. Badai yang semakin memburuk ini benar-benar melumpuhkan segala akses untuk berkomunikasi. Di samping itu, kelompok pemberontak sudahlah siap untuk menyergap. Mereka akan membuntuti bis tahanan yang sedang menuju ke sel penjara. Di sisi lain, si sheriff yang bernama Nicky mulai protes kepada anak buahnya yang bernama Payne, yang mana Payne disuruh ke lantai bawah untuk segera memeriksa saluran pembuangan. Namun sayang, Payne sama sekali tidak sadar bahwa ada 2 ekor buaya yang sudah masuk ke kantor itu. Kemudian karena dia tidak sadar juga, Payne terus melanjutkan pemeriksaannya. Kemudian ketika masuk, semuanya masih berjalan baik-baik saja, tanpa adanya gangguan. Tapi dikarenakan kabel CCTV terlihat putus, di situ Payne langsung bergegas untuk memperbaikinya. Alhasil, fokusnya pun harus terganggu, di mana seekor buaya sudah membututinya dari belakang. Dengan posisi air setinggi lutut, Payne gak bisa berbuat banyak. Bodohnya, satu-satunya senter malah terjatuh begitu saja. Yang sudah jelas saat itu juga, ia langsung dilahap oleh si buaya. Kemudian ke situasi yang berbeda. Bis pengangkut tahanan sudah tiba. Kedatangan mereka sangatlah terganggu, di mana curah hujan terus meningkat setiap waktunya. Namun mau gimana lagi, para tahanan itu harus segera dikurung saat itu juga. Nicky pun menyetujui penyerangan tersebut. Kemudian seluruh tahanan langsung disuruh untuk turun. Sedangkan di ujung jalan, tim pemberontak sudah siap siaga untuk menyerbu. Mereka telah mengambil ancang-ancang sembari menunggu momen yang paling tepat. Jujur aja, memangnya 5 tahanan ini harus banget untuk dikurung di penjara ini. Apa tidak ada penjara lain? Akan tetapi, Sheriff Nicky sama sekali nggak peduli. Karena yang terpenting, ia bisa bekerja dengan baik serta menindak para tahanan. Gak main-main, para tahanan tersebut turut bertindak genit. Di situ mereka memperlihatkan badan besar mereka, bahkan ada juga yang memamerkan ukuran burung. Nah, sampai sekarang ini belum diketahui pasti tahanan mana yang akan ditolong. Namun saat itu jugalah misi pemberontak langsung dijalankan. Ruangan bagian depan dari kantor tersebut benar-benar hancur lebur akibat peluru panas, di mana Sheriff Nicky tak bisa lagi berbuat banyak. Begitu juga dengan beberapa anak buahnya, sampai-sampai karena bandel, salah satu anak buahnya harus mati konyol di tengah kantor. Kemudian hal yang serupa turut menimpa seorang anggota dari penyusup. Hanya saja, seorang ketua yang bernama Rev sama sekali nggak peduli
ia pun segera membiarkan anak buah itu demi menyandra si sheriff ke ruangan penjara. Dan ternyata, tim penyusup tersebut sengaja datang untuk menjemput seorang tahanan, yakni tahanan bengis bernama Russell. Di situ Russell dihukum karena telah membunuh 69 polisi dalam kurun waktu 69 bulan. Yang alhasil, ia pun akan dipenjara selama 69 tahun. Tapi sebelum pergi, Rev segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa server dari CCTV. Lalu dibawalah anak buah itu oleh Sheriff Nicky untuk menuju ke lantai bawah. Sayangnya Sheriff Nicky sama sekali nggak sadar jikalau Penn sudah tewas. Dan dari sini, ia penasaran kenapa cahaya senter bisa berasal dari dalam air. Setelah diperiksa, si Sheriff bukannya mengambil senter, melainkan sebuah tangan. Sontak saja, di situ buaya darat pun mulai muncul. Dalam seketika, mereka berdua sangat terpojok sampai-sampai berbagai peluru turut dikerahkan. Hanya saja nggak ada kata selamat bagi wanita penyusup. Dan akibat suara tembakan itu, di situ Rev segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa situasi. Ketika tiba, Rev sadar bahwa ada yang tidak beres di lantai ini. Yang mana ia pun segera melihat si Sheriff sudah basah kuyup. Tapi ternyata Rev nggak fokus sama si Sheriff, melainkan ia fokus kepada seekor buaya yang sedang jogging. Tapi apa boleh buat, secara terpaksa mereka harus berlari sampai ke sel penjara. Alhasil, baru saja pintu terbuka, kakinya Rev langsung disergap oleh buaya itu. Bukan hanya disergap, di situ ia turut ditarik keluar sana yang tidak jelas akan dibawa kemana. Sekejap anak buah Rev mulai kesal kepada Nicky. Begitu juga dengan beberapa tahanan yang sengaja dilepas untuk melawan. Karena jujur aja, sedari tadi para tahanan itu sudah tidak tahan melihat Nicky. Tapi apa daya, para tahanan itu hanyalah mokondo, di mana dalam sekejap waktu Nicky berhasil melawan mereka semua seorang diri. Melihat kehebatan Sheriff Nicky, seluruh tahanan mulai membelanya, serta melawan si penyusup. Pada titik inilah, mereka pun sadar bahwa sangat tidak mungkin untuk pergi melalui pintu tersebut. Yang mau tidak mau, satu-satunya cara adalah naik ke atas plafon secara bergantian. Kemudian satu persatu dari mereka mulai naik ke atas sana. Tapi para tahanan ini lebih besar bacot daripada nyalinya. Sampai-sampai ketika naik pun mereka masih saja menganggap enteng. Hingga pada akhirnya mereka sama sekali tidak sadar bahwa salah satu buaya sudahlah masuk. Dan kali ini, seorang kakek bertato sengaja dijadikan tumbal untuk mengulur waktu. Ya, di titik inilah terlihat sudah betapa cengengnya tahanan tersebut, di mana secara tiba-tiba uluran tangan pun segera dilepas oleh tahanan lain. Dan jadinya di ruangan sel itulah si kakek bertato langsung dilahap oleh dua buaya sekaligus. Tapi di akhir momen tersebut terjadi aktivitas tukar tambah, di mana satu buaya berhasil dilumpuhkan, yang setelah itu seorang petugas turut dilahap juga. Kemudian bergegaslah mereka ke suatu ruangan. Ternyata Sheriff Nicky langsung mengarahkan mereka untuk berbicara satu sama lain. Kali ini si Sheriff akan pergi bersama Russell dan juga seorang tahanan berkaos putih yang kita panggil saja bernama Fulan. Tidak mau berlama-lama, diajaklah mereka berdua ke suatu gudang. Namun ketika sampai, Sheriff Nicky tidak memberikan perintah sama sekali. Melainkan, ia malah sibuk mengobrol bersama Russell, yang sepertinya si Sheriff mulai naksir kepada Russell. Tapi malangnya, akibat ketidakjelasan itu, para buaya pun mulai berdatangan. Sontak saja, si Fulan pun langsung disergap secara cepat. Kasian memang, udah nggak tahu mau ngapain, harus kena lahap tanpa perlawanan. Kemudian di ruangan yang berbeda, suasana ricuh turut terjadi. Semua itu disebabkan oleh seorang tahanan yang sengaja bekerja sama dengan salah satu penyusup. Tapi tidak lagi setelah kedatangan Sheriff Nicky bersama Russell, yang dimana selain menghabisi si penyusup, tahanan itu pun langsung diseret oleh buaya. Namun dalam keadaan seperti itu, seorang tahanan malah berupaya untuk menjinakkan salah satu buaya. Awalnya sih percaya-percaya aja kalau dia mampu, tapi ujung-ujungnya tahanan tersebut langsung menyusul ke alam baka.
yang tiba-tiba saja Rev pun mulai muncul dalam sekejap. Entah bagaimana caranya, ia ternyata masih hidup. Dari situ, Sheriff Nicky tidak langsung pergi. Ia sengaja meminjam sebuah senjata demi melakukan sesuatu yang sangat penting. Namun sangat disayangkan, pemikiran jahat langsung dilontarkan oleh Rev. Ia berniat meninggalkan Nicky. Sedangkan Russell sendiri merasa tidak terima. Apa boleh buat, pada momen inilah kedua pria itu langsung bergulat secara jantan. Kemudian di sisi lain, Nicky sengaja memancing seluruh buaya. Jadinya saat itu juga, sebuah peluru langsung diarahkan kepada barel penampung bensin. Kemudian berkat ledakan itulah, Russell berhasil selamat dari ancaman Rev. Kemudian di akhir film, badai telah berhenti secara total. Matahari pun mulai terlihat, yang mana Sheriff Nicky bersama Russell segera berpisah. Di momen inilah, tidak ada lagi aksi penangkapan, karena sesungguhnya mereka berdua membutuhkan kebebasan, dan film pun berakhir. Dan itu dia guys, cerita dari film The Float. Kalau kalian merasa film ini gak jelas ceritanya, ya aku juga sama beranggapan gitu coy. Karena alur ceritanya benar-benar random. Dan ya, jadi gitulah guys. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.